akan menuju ke Semarang, Jawa Tengah lagi. Ini paslon nomor urut 2 juga akan menyampaikan Selamat statement malam, usai Pak. debat. Baik rekan-rekan wartawan, hari ini debat kedua telah kita laksanakan. Tentu yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Berikut mungkin para masyarakat ya, warga Jawa Tengah yang telah berkenan untuk melihat kami. Tentu saya ucapkan terima kasih juga yang tertinggal adalah Gus Yassin, berikut keluarga, kemudian tim sukses. Yang ini semua adalah dalam rangka mengeksplor daripada program-program kami yang nanti mungkin bisa dijual untuk bermanfaat masyarakat kita. Oke, cukup ya? Ada yang tanyakan? Pak, terkait dukungan Pak Prabowo sendiri terhadap pasangan Pak Lutfi dan juga Gus Yassin sendiri, gimana Pak tanggapannya? Terus apa maknanya begitu? Beliau adalah ketua parpol ya. Pada saat itu hari Minggu ketemu kami, yang jelas beliau dukung kami. Intinya itu. Oke? Ya. Nanti biar nanti dari Kementan, walaupun nanti gadget ya. Oke, mungkin apa? Saat ini sudah ber-KTA Gerindra ya Pak? KTA Gerindra. Nanti gini aja, juru bicara biar diteruskan. Baik, monggo teman-teman, jika ada pertanyaan. Tadi konsep petani milenial ya, atau apa? Ya, petani gajian itu adalah program nasional, sehingga nanti yang akan diimprov di Provinsi Jawa Tengah ketika Pak Lutfi dan Gus Yassin menjadi, karena mengingat bahwa hari ini pemuda enggan untuk menjadi petani, sehingga itu menjadi salah satu stimulus. Nanti programnya itu kita sinergikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta kabupaten kota. Ya, monggo. Pak, saya Angga dari Detikom Pak. Ini nanya soal tadi yang soal pengatasan penurunan tanah Pak. Tadi kan untuk penurunan tanah ini Bapak punya program itu soal desalinasi. Itu mengubah air tawar jadi air itu Pak ya. Itu kalau bisa tahu ini hasil uji coba yang di Undip ini itu efektifnya berapa persen uji cobanya? Lalu seberapa efektif gitu Pak? Lalu kemudian yang kedua itu selain untuk mengatasi penurunan tanah ini pasti ini ada efek ekonomi gitu untuk masyarakat. Itu apa aja efek ekonominya Pak? Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi konsep desalinasi ini adalah salah satu yang sudah diuji coba secara akademik oleh Undip. Itu ada contohnya di Kabupaten Jepara, kemudian ada di Demak. Secara investasi itu sangat rendah. Kalau kapasitas 8.000 kubik itu hanya sekitar 200 juta, itu yang sudah dilakukan oleh Undip. Itu sehingga ada beberapa daerah yang menjadi concern dari Pak Lutfi dan Gus Yassin, salah satunya yang land subsidennya tinggi, yaitu ada di Kota Pekalongan, kemudian Kota Semarang, kemudian Demak. Ini yang menjadi concern karena penurunan tanahnya yang cukup tinggi. Soal status KTA Pak Lutfi saat ini apakah berpartai Gerindra atau gimana Mas? Ya, Pak Lutfi adalah salah satu didukung oleh Partai Gerindra. Tentu itu menjadi salah satu poin penting yang pada kesempatan kali ini pendukung itu adalah salah satu Partai Gerindra. Mungkin itu. Debat dan setelah debat tadi kan sempat komunikasi dengan Pak Andika Pak. Kira-kira tadi yang dibicarakan apa sih sebenarnya? Pengen tahu aja Pak. Kita saling mendukung terkait dengan program. Artinya apa yang disampaikan ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan program-program kita dan memuji program-program kita dan lain sebagainya. Hanya sebatas diskusi kecil. Sikat. Iya, jadi kami memiliki program yaitu sekolahan pendidikan gratis ya. Ini salah satunya kami ingin mengedepankan. Jadi nanti strateginya kami adalah mendekatkan sekolah-sekolah unggulan tidak hanya di perkotaan.
Karena adanya zonasi ini juga akan kita dorong. Di tingkat kecamatan nanti akan ada sekolah-sekolah unggulan yang didukung oleh pemerintah provinsi. Kami tidak melihat apakah itu sekolah itu negeri atau swasta. Yang penting bahwa sekolah itu memiliki dedikasi pendidikan yang baik di daerahnya, maka kita akan dukung. Terima kasih ya. Cukup ya, teman-teman. Ya. Namanya Zulkifli. Ya. Calon sudah Zulkifli dari selesai Tim memberikan pernyataan pers kepada media usai melaksanakan debat publik 2024. Dan tadi yang juga kita soroti sama-sama ya, Pak Sugianto, yang kita cermati. Tadi sempat dijawab juga oleh juru bicara ataupun juga dari tim ses. Kalau menurut Anda ini bisa akan mempengaruhi juga nggak dari performa? Karena kan juga yang ingin sama-sama dilihat adalah seberapa lancar masing-masing paslon bisa menyampaikan itu secara langsung. Ya, kebetulan saya dengan Pak Indrawan berlatar belakang sama, teks semuanya sama ya. Kalau beliau mengatakan segala sesuatu gerakan insentif, saya mengatakan manfaat itu. Jadi sebenarnya ini, jadi menurut saya ada dua hal yang menurut saya ingin beri catatan. Pertama adalah tentang petani milenial ya. Jadi di Jawa Tengah itu hanya ada baru masih dari sensus pertanian tahun 2023 itu hanya sekitar 8%. Baru 8%. Dan itu pun sangat terbatas. Yang mulai berkembang di Jawa Tengah itu adalah urban farming. Dan itu urban farming itu memang prakteknya memang masih banyak di kota. Tapi secara teknologi sebenarnya itu bisa juga diterapkan di desa. Saya pikir ini yang menurut saya tadi salah satu hal yang penting. Yang kedua tentang ini. Nah ini karena ada nama Undip ya. Menurut saya ini tentang tadi desalinasi tadi. Itu pertanyaan saya sebagai peneliti saya mengatakan begini, sebuah hasil riset eksperimen itu kadang-kadang masih memerlukan langkah lebih jauh untuk bisa diterapkan dalam di masyarakat gitu. Jadi tentang tadi menurut saya berkaitan dengan apa manfaatnya bagi masyarakat, saya pikir perlu ada penjelasan lebih jauh. Apakah itu secara ekonomis juga bisa diterapkan? Mungkin Undip juga bisa memberi klarifikasi apakah riset-riset yang berkaitan ini memang sudah bisa diterapkan di dalam masyarakat gitu. Saya pikir ini catatan saya sebagai akademikus yang menurut saya bukan di eksperimen tapi diterapkan di masyarakat gitu supaya masyarakat bisa melihat bahwa memang ini memberi manfaat gitu. Menurut saya catatan saya itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya bagaimana penampilan dari masing-masing kandidat, kita akan ulas lebih lengkap lagi tetap di program Pasca Debat Pilkada Jateng 2024 sesaat lagi.